Bab 2912. Penyamaran Sekte Lingtian. Penatua Wen mencibir dan mengusir Penatua Zhao lagi. Dia telah berada di aula hukum pidana untuk waktu yang lama, dan dia dapat melihat sesuatu yang lebih dari sugahan dan yang lainnya. Penatua Zhao ini benar-benar omong kosong. Setelah bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki murid. Untuk apa dia menginginkan tanda? Dan dirinya sangat membutuhkan token galaksi, dan jika dirinya membutuhkannya, dirinya akan menghancurkan formasi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu bukan master yang telah hidup selama ribuan tahun, dan itu harus dilakukan. Karena kamu bisa melihatnya, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat bahwa Penatua Wen melihat beberapa petunjuk, Penatua Zhao jelas sedang panik, matanya merah, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan kemudian meledak dengan keras. Seperti penghancuran diri, Reiki melonjak ke arah sekitarnya. Aura abu-abu menutupi kekosongan besar untuk sementara waktu. Dan ketika beberapa orang mundur sedikit untuk menghindari gelombang liar Reiki, beberapa sosok terbang keluar dari kabut abu-abu dan terbang ke segala arah. Itu adalah teknik transformasi tubuh cloning Sekte Lingtian. Ini adalah teknik rahasia Sekte Lingtian, tidak pernah dikabarkan. Bagaimana orang ini bisa mengerti? Dirinya pikir Penatua Zhao telah bunuh diri, tetapi melihat sosok-sosok ini terbang keluar, sugahan dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Jika dikatakan bahwa itu hanya kecurigaan sebelumnya, Penatua Zhao rakus akan keuntungan dan ingin menghancurkan formasi sekte untuk keuntungan. Sekarang sepertinya ada masalah besar dengan identitas orang ini. Mengetahui teknik rahasia Sekte Lingtian jelas bukan identitas biasa. Apakah dia dibeli oleh Sekte Lingtian, atau dia awalnya agen rahasia yang bersembunyi di sekte mereka? Jika ini adalah kemungkinan kedua, beberapa orang langsung bergidik ketika memikirkan hal ini. Siapa sangka Eric Qin baru saja menangkap orang yang menghancurkan formasi, dan justru menggali kultivator musuh yang tersembunyi di sekte Haoyue. Alasan mengapa Penatua Zhao tidak ragu untuk mengungkapkannya adalah karena mereka dipaksa oleh mereka, dan dia berencana untuk melompati tembok dan bertarung sampai mati. Tetapi semakin banyak kasusnya, semakin kecil kemungkinan bagi beberapa orang untuk membiarkan Penatua Zhao melarikan diri. Beberapa sosok berada di satu sisi, meraih ke arah sosok terbang itu. Teknik tubuh cloning akan berubah menjadi lebih dari 10 sosok setelah dilemparkan, dan setiap sosok seperti tubuh asli, dengan nafas dan kekuatan yang sama. Bahkan kerohanian dua kegagalan fase penilaian tidak dapat mendeteksi perbedaannya. Tentu saja, angka-angka ini tidak dapat bertahan selamanya, hanya sekitar sebatang dupa, tetapi dalam sekejap, mereka dapat berubah menjadi puluhan. Apakah mereka digunakan untuk bertarung atau melarikan diri? Mereka adalah sarana yang sangat kuat. Justru karena teknik rahasia ini cukup halus sehingga menjadi ilmu sihir Sekte Lingtian. Tetapi Penatua Wen dan yang lainnya, meskipun mereka tidak dapat melihat petunjuk, mereka juga memiliki cara bodoh untuk mengandalkan basis kultivasi mereka yang kuat. Artinya untuk menghancurkan semua angka tersebut, harus ada satu yang nyata. Bang bang bang. Saat kelima orang itu melakukan serangan kejam satu demi satu, sosok-sosok ini juga berubah menjadi abu saat mereka terus jatuh. Hasan Fan, biarkan aku pergi, aku akan membayar di masa depan. Pada saat ini, suara tetua Zhao terdengar di benak Hasan Fan. Jantung Hasan Fan berdetak kencang dan mengutuk dalam hati. Melepaskanmu. Itu artinya di antara sosok-sosok ini, orang yang terbang ke arahnya pasti memiliki tubuh asli tetua Zhao. Katakan, kamu yang mana? Hasan Fan juga kembali dengan transmisi suara. Yang ketiga dari kiri. Tuan keluarga Fan, aku pasti akan merahasiakan hal-hal yang terjadi sebelum kamu dan aku. Dan selama kamu membantuku, pengembalian yang akan diberikan orang tua ini kepadamu pasti di luar imajinasimu. Melihat Hasan Fan dengan sengaja melepaskannya, Penatua Zhao sangat gembira. Melihat Hasan Fan kemudian berbalik dan menyerang roh di sebelah kanan, Penatua Zhao semakin lega. Namun, tepat ketika Penatua Zhao hendak terbang di atas Hasan Fan, Hasan Fan tiba-tiba menoleh, matanya memancarkan rasa dingin yang sedingin es, dan dia mengumpulkan telapak reiki tubuhnya dan menamparnya ke dada tetua Zhao. Mati. Hasan Fan, kamu benar-benar menamparku. Aku seorang kultivator sekte Haoyue, dan kamu pengkhianat. Kamu begitu bodoh sehingga kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi. Hasan Fan mencibir. Kulit tetua Zhao sangat berubah. Melihat dia terkena tamparan Hasan Fan, dia pasti tidak akan selamat. Dia sangat marah, dan kali ini dia benar-benar memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Bang! Basis kultivasi satu penurunan langsung meledakkan tubuh.
Reiki yang dihasilkan berfluktuasi, melonjak liar. Hasan Fan adalah yang paling dekat dan menanggung beban kejutan, dan langsung terlempar ke bawah dan terbang keluar. Dan Sugahan terus-menerus menekan Reiki ini, agar tidak memercik dan melukai murid sekte yang lemah. Sayangnya, orang ini sudah mati, dan tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia dikirim oleh sekte Lingtian. Melihat Penatua Zhao meninggal tanpa seluruh tubuh, dan bahkan tas penyimpanan pribadinya hancur berkeping-keping, Penatua Wen menghela nafas. Kematian putra ini tidak disayangkan, dan sekte Lingtian dan sekte Hauiweku memiliki dendam. Bahkan jika diketahui bahwa dia berasal dari sekte Lingtian, tidak ada perbedaan. Selain itu, orang seperti ini seharusnya tidak ingin ditangkap dan diinterogasi oleh kami, dan itu akan meledak cepat atau lambat. Hasan Fan terbang dengan cemas dan melihat kabut darah yang disebarkan oleh Penatua Zhao adik keempat dengan ekspresi dingin. Pengeboman Tetua Zhao, meskipun dia adalah dua kegagalan dalam ranah fase penilaian, dia agak malu, dan pakaiannya rusak di beberapa tempat. Hanya bercanda, jika dirinya membiarkan kamu pergi, bukankah aku akan menjadi kaki tanganmu, dan jika kamu mengancam ini, keluarga Fan aku akan habis. Terima kasih kepada Master Eric untuk masalah ini. Penatua Wen memandang Eric Qin di tanah dengan emosi. Aku malu. Kami telah bekerja dengan orang ini selama bertahun-tahun, tetapi kami belum menemukan masalah dengannya. Darman Han juga menarik napas dalam-dalam. Baik. Bahkan jika Hasan Fan kesal, dia hanya bisa mengangguk setuju. Setelah itu, beberapa orang terbang ke bawah. Atas nama Sekte Hauiwei, Penatua Wen berterima kasih kepada Eric Qin lagi. Menurut perjanjian, aku memberitahumu identitas Penatua Zhao. Sekarang setelah aku melakukannya, kamu harus melepaskanku. Pada saat ini, tuanku tiba-tiba merasa diberkati dan berteriak sambil menarik lehernya. Orang tua itu baru saja diundang untuk bekerja sama. Aku benar-benar tidak tahu sekte mana yang dia sembunyikan. Berteriak berulang kali menarik perhatian banyak kultivator. Orang ini terlalu malu untuk mengatakannya. Eric Qin mencibir. Penatua Wen juga mengerutkan kening. Meskipun dia juga tahu bahwa tuanku tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun, hanya sedikit orang yang bisa memahami masalah ini, dan sebagian besar pembudidaya yang hadir tidak tahu cerita di dalamnya. Jika tuanku dihukum berat, itu akan melemahkan reputasi Sekte Hauiwei. Selain itu, Penatua Zhao bersembunyi di Sekte Hauiwei, yang jelas merupakan rahasia besar, dan diperkirakan dia tidak akan memberitahu orang ini. Tuan Cheng, lihat bagaimana orang ini menanganinya. Penatua Wen meminta pendapat Eric Qin. Bukankah orang ini mengatakan bahwa dia mengkhianati Tetua Zhao? Itu memang bisa dilepaskan. Eric Qin tidak terlalu tertarik dengan pria sombong ini. Pembohong yang hanya tahu setengah pola dewa, tidak peduli dia hidup atau mati. Ketika tuanku mendengar ini, dia langsung menunjukkan kegembiraan. Tapi dia belum bahagia. Eric Qin menuangkan baskom air ke atasnya dan menuangkannya lagi. Namun, dia kalah taruhan sebelumnya, dan kondisinya dikatakan siap membantuku. Eric Qin mencibir. Jadi, jika aku membunuhnya, sebenarnya tidak apa-apa. Teman seiman, aku bersedia memberikan 5 juta koin roh emas sebagai kompensasi. Bersambung. Bab 2913. Tendang langkahnya. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Tuan Gu terkejut, dan buru-buru memohon belas kasihan, gemetar. 5 juta koin roh, apakah menurutmu itu sebanding dengan syarat yang kamu ajukan kepada Master Eric? Sugahan mencibir dan menginjak Tuan Gu di bawah kakinya. Dia meminta Eric Qin berlutut untuk meminta maaf kepadanya di depan umum, dan bahkan setelah kejadian itu, dia membawa semua murid Sekte Kebenaran dan pergi ke Sekte Pedang untuk berlutut dan meminta maaf secara kolektif. Apakah penghinaan semacam ini sebanding dengan hanya 5 juta koin roh? Sugahan meraih tas penyimpanan Master Gu dan langsung menariknya. Kemudian ia mengulurkan tangannya, dan kerohanian dari ranah 2 kegagalan dalam fase penilaian itu meremukkannya, dan langsung memecahkan segel tas penyimpanan tersebut. Kamu. Tas penyimpanannya sendiri dimusnahkan dan diserang. Tuan Gu memuntahkan darah dan menatap Sugahan dengan marah. Apa yang kamu? Segera pergi dari sini, dan biarkan aku melihatmu, tulangmu akan patah. Sugahan mengutuk dan menendang Tuan Gu. Itu dijanjikan sebelumnya, bahkan jika Tuan Gu tidak mengatakannya, tidak ada yang tahu. Jadi membunuh itu pasti bukan membunuh, tapi harus ada hukumannya. Tendangan Sugahan langsung menendang Tuan Gu dari panggung. Posisi platform formasi lebih tinggi dari Sekte Hauiwei, dan dikelilingi oleh tangga. Tuan Gu berteriak, dan kaki Sugahan langsung memblokir Reiki seluruh tubuh.
Jadi seperti bola daging, ia berguling menuruni tangga, dan turun ratusan anak tangga dalam sekejap, mendarat di peron tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati. Kalian berdua, apakah kamu masih menungguku menendang? Kemudian, Sugahan menatap dingin pada dua anak laki-laki Tuan Gu yang tercengang. Kedua anak laki-laki itu terkejut dan berlari menuruni tangga dengan cepat. Ketika mereka sampai di bawah, mereka menopang Tuan Gu, yang telah mematahkan banyak tulang dan tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Ketiga tuan dan muridnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Haha, senang sekali. Hasan Fan, kamu tidak akan mengatakannya lagi, formasi bintang padat ini aku yang pecahkan, kan? Sugahan juga merasa lega. Berikan tas penyimpanan kepada Erikin, lalu Sugahan menatap Hasan Fan dengan wajah muram. Dia telah diserang oleh keluarga Fan untuk masalah ini sebelumnya. Kini setelah Erikin mengungkap penyebab rusaknya pola formasi, itu berarti kecurigaannya telah hilang. Akhirnya, dia tidak akan lagi dibicarakan oleh orang-orang keluarga Fan. Situasinya berbeda. Pada saat itu, lelaki tua itu juga dibutakan oleh orang ini. Wajah Hasan Fan sedikit kaku. Omong-omong, Master Erik, sekarang setelah masalah selesai, bisakah batu mutiara dari keluarga Fan kami dikembalikan kepada kami? Hasan Fan memutar matanya dan menuntut. Ketika Erikin menunjukkan bahwa Guru Gu adalah pembohong pada saat itu, dia sengaja mengungkapkan batu mutiara dalam formasi yang tidak meleleh sama sekali. Dan ini batu mutiara, meskipun hanya setengah dari apa yang aku ambil. Tetapi karena batu mutiara yang dia pilih sebelumnya adalah yang terbesar. Oleh karena itu, setengahnya sebanding dengan ukuran batu mutiara normal keluarga. Setelah itu, semua ini dibawa pergi oleh Erikin. Batu mutiara ini adalah harta keluarga Fan, dan masing-masing sangat berharga, sehingga Hasan Fan menjilat wajahnya dan ingin mengambilnya kembali. Mendengar ini, Erikin mengangkat alisnya. Batu mutiara itu sangat menakjubkan, Erikin pernah menggunakannya dan menemukan itu sebagai harta yang langka. Selain itu, benda ini dicabut kembali dari pola formasi dengan caranya sendiri, dan dipulihkan dengan kohesi. Mengapa ia harus mengembalikannya ke keluarga Fan? Tuan keluarga Fan, apa batu mutiara itu? Aku tidak berpikir mengambil batu mutiara dari keluarga Fan kamu, kata Erikin ringan. Tuan Erik, jangan bercanda. Hasan Fan tertegun sejenak, lalu menyunggingkan senyum dan berkata, batu mutiara yang kamu tempa di atas panggung itu berasal dari keluarga Fanku, kan? Oh, kamu mengatakan itu. Erikin berkata tiba-tiba. Tapi ini batu mutiara yang gagal menyatu dengan Tuan Gu. Ini urusannya. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Benda ini sendiri diberikan kepada Tuan Gu oleh keluarga Fan aku. Hasan Fan mengerutkan kening. Kalau begitu kamu ingin mengambilnya kembali, pergi ke Tuan Gu, mengapa kamu mencariku? Ya. Tidak, sumber batu mutiara sekarang ada di tanganmu, Tuan. Hasan Fan tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tuan keluarga Fan, ini yang kamu berikan kepada Tuan Gu, kan? Kata Erikin. Kamu memberikannya kepadanya, dia gagal memperbaikinya, dan kemudian aku mendapatkannya. Tidak ada batu mutiara antara kamu dan aku. Jadi, kamu tidak punya alasan untuk meminta batu mutiara kepadaku. Itu benar kan? Hasan Fan benar-benar lamban dan sama sekali mengabaikan reaksinya. Dia jelas merasa bahwa apa yang dikatakan Erikin salah, tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Dirinya memberikan Master Gu batu mutiara sendiri, dan batu mutiara milik pihak lain, kemudian batu mutiara ini disia-siakan oleh Master Gu, dan masih jatuh ke Erikin tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Kecuali Tuan Gu kembali saat ini dan meminta Erikin untuk batu mutiara itu. Tapi dia tidak punya nyali untuk mengatakannya, dan Erikin tidak menyetujui taruhannya dengan Erikin, tetapi dia mengatakan bahwa batu mutiara itu adalah bagian dari taruhan, atau tidak kembali. Rekan penulis, keluarga Fan aku kehilangan batu mutiara dengan sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Hasan Fan merasa bosan ketika tiba-tiba Sugahan menepuk pundaknya. Tuan keluarga Fan, tunggu formasi bintang padat dibuka secara resmi, jangan lupa 2 tokenku. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Keluarga Fan tertegun sejenak, mengingat taruhannya dengan Sugahan, lalu matanya menjadi hitam, dia hampir kehilangan pijakan, dan seteguk darah tua langsung di hatinya. Rugi sekali, kali ini aku harus bagaimana? Pelemahan keluarga Han gagal, dan keluarga Fan kehilangan sebuah batu mutiara dan 2 token sebagai gantinya. Penatua Zhao sialan, Tuan Gu sialan. Dan Tuan Cheng itu, siapa yang suci? Dalam sorak-sorai dan keterkejutan orang banyak, lelucon itu akhirnya berakhir.
Nama Eric Qin kemudian mulai menyebar liar di Sekte HOIW. Lagi pula, hanya beberapa kultivator yang datang untuk mengikuti upacara pemugaran formasi. Dan kebanyakan orang masih menunggu hasil akhir. Banyak orang tercengang ketika mengetahui apa yang terjadi di panggung formasi. Eric Qin melukis pola dewa dengan tangannya yang ajaib dan memperbaiki formasi. Master Eric ini benar-benar luar biasa. Dan mengetahui bahwa Penatua Zhao adalah hantu batin dan Tuan Gu adalah pembohong, semua orang diam-diam mengutuk. Untungnya, Master Eric mengungkapnya, jika tidak Sekte HOIW tidak akan tahu berapa lama dia akan tertipu. Kisah yang begitu indah, tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Para murid yang mendapat kabar tersebut juga mulai menyebarkannya dari mulut ke mulut. Pada akhirnya, bahkan murid baru tahu betapa kuatnya Eric Qin. Sangat disayangkan bahwa itu bukan nama aslinya, tetapi nama samaran Master Eric. Tapi siapapun yang menyebut nama Master Eric, dia tidak bisa tidak mengaguminya, dan semua orang ingat bahwa Eric Qin adalah leluhur perintis Sekte Kebenaran. Leluhur perintis, nenek moyang pertama Sekte Kebenaran, membantu Sekte HOIW dengan cara ini. Kedua sekte dihubungkan bersama, dan mereka pasti akan menjadi teman selamanya. Banyak kultivator diam-diam mengingatkan diri sendiri bahwa jika mereka bertemu murid Sekte Kebenaran di masa depan, mereka harus lebih menjaga mereka, agar kebaikan besar Eric Qin kepada Sekte HOIW hari ini tidak sia-sia. Haha, betapa senangnya. Kembali ke mansion keluarga Han, semua kultivator keluarga Han berseri-seri. Bersambung.